Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya pagi hari ini kita boleh ada di rumah masing-masing karena sukacita Tuhan mengalir bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari bersama-sama pagi hari ini kita akan menyiapkan hati, kita mau berdoa, kita mau menghadap tatanya yang kudus untuk ucapan syukur. Dalam namamu Tuhanku Yesus, kami bersyukur luar biasa. Oleh karena kemurahan kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini tanpa kurang satu apapun. Karena perlindungan daripada-Mu, karena kasih-Mu yang tak pernah habis-habis bagi setiap kami. Biarlah dengan segenap hati, pagi hari ini kami menyembah Engkau Tuhan, menaikkan ucapan syukur. Biarlah Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Karena Engkaulah gada tongkat kuat kami dan Engkaulah perisai kami Tuhan. Kami mau mulai ibadah pagi hari ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Hanya dalam namamu Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Biarlah melalui pujian ini Bapak Ibu Saudara, kita menyadari setiap hari kita boleh ada tanpa kurang satu apapun. Semua karena kemurahan daripada Tuhan. Semua karena kasih dari Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau hiasi setiap kami dengan kehidupan yang baru Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sungguh baik, Kau hiasi kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada hari ini karena-Mu Tuhan. Aku ada saat ini. Amin. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih lagi dengan segenap hatimu,
Serukan, aku ada hari ini karenamu Tuhan. Aku ada saat ini. Amin. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, aku ada saat ini, semua karena-Mu Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Yesus, Engkau sangat baik, teramat Kaulah Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus baik, sungguh baik, kasih-Mu Tuhan. Kami sadari, kami sadari kemurahan-Mu. Kami sembah, tiada yang seperti-Mu. Allah yang setia, kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, karena kebaikan-Mu, semua terasa baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, segalanya boleh terjadi di dunia ini, tapi kuasa-Mu tetap nyata dalam hidup kami. Oh Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Yesus Tuhan, haleluya. Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidupku. Kami Biarlah hati kami tetap bersyukur karena Engkau Tuhan. Sebab Kau Bapa yang setia, terima kasih. Kau Bapa yang baik dalam hidup setiap kami Tuhan. Karena Kau Tuhan Allah yang hidup, ada bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. biar hati kami bersyukur Tuhan. Buat kasih
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Ku Raja mulia, Yesus Tuhan, kami sembah. Oh Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan padamu Tuhan selamanya. Kau hebat bagiku, kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, kami sembah, ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara pada Tuhan. Selamanya Engkau Tuhan kami yang hebat. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami yang ajaib. Yesus namanya. Mari sekali lagi kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersuka cita pagi hari ini. Biar nama Tuhan dimuliakan. Hey, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Pagi hari ini kami mau mengucap syukur untuk segala keajaiban dan kebaikan-Mu Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Mari bersama-sama serukan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja di atas kami Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Mari serukan. Yesus Kaulah Raja mulia. Lebih dahsyat lagi bersama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja kami Tuhan. Oh hanya
dan perkasa. Hanya Kau Yesus, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kau memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Selamanya Kau mulia Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Mari dengan satu hati katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Selamanya Raja mulia. haleluya. Sebab Tuhan kita Raja yang mulia. Yang sudah saya katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau hari ini di tempat ini kita bisa melayani Tuhan. Tapi ada begitu banyak orang yang merindukan Tuhan juga lebih lagi. Dan dalam hal ini dari luar kota pun hamba-hamba Tuhan, mereka juga rindu bersama-sama melayani dengan kita di tempat ini. Oleh karena itu kita akan bersama-sama menaikkan pujian bagi Dia, Raja di atas segala raja. Mari boleh berikan tepuk tangan dimanapun Bapak Ibu berada untuk Tuhan kita. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
yang ku sembah, tak ku ragukan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pada hambanya kami persilahkan. Salam, pemirsa, Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Setelah kita memuji Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan, kita akan bersama-sama menikmati roti dan air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta sekalian alam, Bapa di dalam Allah yang kekal yang telah datang ke dalam dunia ini. Kami bersyukur buat karya keselamatan atas kami semua. Kami telah memuji nama-Mu dan Engkau bersemayam atas pujian kami. Dan saat ini kami mau menikmati firman-Mu. Memberkati kami dan urapi setiap kami. Sehingga kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu-minggu ini masih merupakan minggu-minggu kebangkitan. Sebab tanggal 21 Mei baru kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema, mengenal kebangkitan Yesus membuat stabil dalam iman. Dan teks pembacaan kita terdapat dalam Lukas 24, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saya akan baca Lukas 24, Injil Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian sabda Allah. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Pemirsa, Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejarah gereja kita mencatat ada banyak orang yang rela mati karena mempertahankan iman. Namun juga tidak dapat disangkali, ada juga orang-orang yang mengorbankan imannya. Hanya sekarang pilihannya kepada kita, apakah kita juga mau mempertahankan iman kita atau justru juga mau mengorbankan iman kita. Apabila kita mau mempertahankan iman kita, maka kita wajib memiliki dasar iman yang kuat. Nah, seperti apa mengenal kebangkitan Yesus membuat stabil dalam iman? Yang pertama, memiliki pengertian tentang firman Tuhan dengan benar. Nah, sangat konyol kalau orang berkeyakinan sekedar mewarisi agama orang tua tanpa dia mengerti apa yang menjadi keyakinannya. Nah, kalau kita melihat teks kita dalam pembacaan dalam ayat yang ke-25 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nah, dalam teks kita ini ada frasa yang mengatakan orang bodoh. Anoaitos, tidak berpengertian. Nah, berdasarkan tidak pengertian ini, maka kita bisa mengerti kalau Alkitab mengajar kepada kita. Pada saat orang percaya kepada Yesus, itu harus dibaptis. Dan setelah dibaptis, Matius 28 dikatakan, maka dimuridkan. Nah, pemuritan inilah sebenarnya membuka cakrawala berpikir tentang teologi, sistematika iman Kristen. Untuk orang memiliki pengertian. Dan ini langkah yang wajib dilakukan. So pada saat orang percaya Yesus dan tidak dimuridkan, dia tidak memiliki dasar iman yang kuat.
Nah karena itu kita sebagai orang percaya harus ada upaya untuk memiliki pengertian firman Tuhan dengan benar. Maka saudara di gereja ini ada beberapa mata acara untuk mendukung, membawa jemaat Tuhan memiliki pengertian firman Tuhan yang benar. Di sini ada kelompok sel. Dan melalui kelompok sel ada diskusi-diskusi Alkitab. Dan selain kelompok sel, di sini juga ada School of Preaching, di mana jemaat dibekali untuk menjadi seorang pengkhotbah dengan beberapa materi untuk menunjang skill mereka dalam berkhotbah. Ada pendalaman Alkitab, di situ diajarkan doktrin-doktrin. Dan ini adalah kesempatan di mana jemaat wajib harusnya yang menyadari bahwa percaya Yesus tidak hanya dibaptis beribadah, tapi wajib dimuridkan. Kalau tidak, maka seperti yang dikatakan Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Jadi pengetahuan firman Tuhan adalah penting karena ini dasar yang kokoh. Kalau enggak, kata Hosea tadi binasa karena imannya akan mudah goyah dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Dan itu senada dengan Amsal 19 ayat 2 dikatakan bahwa kerajinan tanpa pengetahuan tidak baik. Ada banyak orang rajin ke gereja, secara emosional bagus, tapi pengetahuannya terbatas. Sebaliknya ada orang memiliki pemahaman teologi yang tinggi, tetapi emosinya, niat semangatnya tidak ada. Nah kalau kita bertumpu dari Matius pasal 22 ayat yang ke-17. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ada dorongan, ada emosi di dalamnya, ada gairah, ada semangat. Tapi juga mencintai Tuhan dengan akal budi kita. Jadi penting memiliki pengertian tentang firman Tuhan dengan benar. Dan kita bersama-sama belajar. Karena itu saya selalu mengimbau, mari yang belum terlibat dalam program-program pendalaman Alkitab, program-program kelompok bersama, ataupun pendalaman Alkitab, mari terlibat. Ya. Jangan sampai ada suatu saat di mana Anda diperhadapkan satu tantangan yang membutuhkan dasar yang kuat. Dasar Anda tidak kuat. Yang kedua, memiliki tekad secara konsisten. Nah, banyak orang Kristen, kita semua tahu, ada yang begitu konsisten, yang ajak untuk beribadah dan melayani Tuhan. Tapi juga tidak sedikit yang menjadi orang Kristen yang up and down, naik turun, atau menjadi orang Kristen yang angin-anginan. Sedikit dikerok, agak segar, semangat, nanti masuk angin lagi. Dan begitu terus, ngurus dirinya sendiri aja dia susah. Bagaimana dia akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Coba kita lihat dalam teks kita, ayat 25. Kita baca ulang di situ. Lalu ia berkata kepada mereka, hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lamban hatimu. Berat osite kardeah. Itu kalau saya terjemahkan yang rada agak populer begitu, orang niat. Ya. Nah kalau memang gak ada niat walaupun teks Alkitab ini sudah dikatakan, ya dia tidak mau mengerti. Maka di sini di tengah-tengah kebangkitan ada satu teguran bagi para murid. Ya. Kamu tidak mau mengerti apa yang dikatakan para nabi karena memang tidak niat. Maka bagian pertama tadi penting, kita mengerti dulu firman Tuhan itu seperti apa. Kita gereja memfasilitasi untuk membawa jemaat mengerti firman Tuhan dengan berbagai macam mata acara. Nah di sini membutuhkan tekad kita, niat kita. Kenapa penting adanya niat? Memang tidak mudah untuk iman kita itu bisa bertumbuh. Setiap orang ada saatnya di tengah kesibukan, kelelahan, kecapean. Ya, karena faktor hormon atau kita mengerti yang demikian itu. Tapi karena begitu pentingnya pertumbuhan iman kita dalam pengertian pemahaman Alkitab, pemahaman firman Tuhan. Dan di tengah-tengah tantangan tadi,
Maka niat ini memang harus terus dibangkitkan. Ya, tentu niat ini kalau tanpa didasarkan pada value, nilai apa yang tidak kita capai, ya kadang-kala sulit untuk membangkitkan. Makanya di bagian pertama tadi bagaimana kita mengerti firman, nilai-nilai tadi. Dengan nilai-nilai tadi akan munculkan gairah dan semangat. Kenapa orang bekerja? Dan hujan berangkat, panas berangkat. Ya, situasi seperti apapun dari pagi sampai malam bahkan berbalik waktu. Malam juga menjadi siang dan seterusnya mereka mau banting tulang peras keringat. Karena dia tahu nilainya uang. Nah kalau kita tidak mengerti nilai iman Kristen, apa yang mendorong niat kita? Jadi di sini pentingnya ada niat karena memang ada tantangan, ada kesulitan. Teks kita dalam kitab Esra pasal 7 ayat 10 dikatakan demikian. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Kalau Esra itu bertekad, teks kita ini dilatar belakangi setelah orang Israel keluar dari pembuangan, di mana didahului dengan Nehemia membangun tembok Yerusalem. Dan Esra sebagai guru, sebagai orang yang memahami kitab, dia berkata telah bertekad. Kenapa telah bertekad? Karena selain ada faktor-faktor intern dalam dirinya, sebagai manusia yang ada kelemahan, juga ada faktor-faktor ekstern dari luar yang mencoba menekan. Dan itu lumrah, itu wajar. Dimanapun kita hidup hari ini sama, Esra pun sama. Hanya mungkin versinya yang dihadapi berbeda. Tapi artinya di sini, kalau Esra perlu bertekad, berniat dengan sungguh-sungguh, tentu kita membutuhkan itu. Kalau tidak ada tekad, kita akan mudah ngelokro, kita akan mudah menyerah, kita akan mudah putus asa, ya, mudah mutung, mudah patah. Ya karena kita tidak punya tekad yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya, di tengah-tengah situasi yang sulit, ya, kita tidak boleh menyerah. Maka dengan adanya virus corona semacam ini dan pemerintah menetapkan supaya tidak ada ibadah, kita bisa mengerti itu. Supaya orang tidak berkonsentrasi di dalam satu tempat yang bisa memungkinkan, bisa menularkan corona. Nah, tapi dengan tidak adanya ibadah ini artinya apa? Diputus. Ya, supaya itu. Dan itu saya kira keputusan yang bijak. Ya. Tapi dalam kondisi demikian kita tidak boleh menyerah. Maka kita mengadakan kebaktian dengan streaming semacam ini adalah bagian dari tekad kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat tidak kehilangan konsumsi firman Tuhan di dalam ibadah kebaktian minggu. Walaupun dalam waktu yang terbatas, tapi paling tidak bagaimana kita bisa menangkap nilai-nilai kebenaran itu dan kita renungkan dan kita aplikasikan, kita praktekkan. Saya kira kita tetap akan mendapatkan sesuatu kalau memang kita ada niat, ada tekad. Dan yang terakhir, yang ketiga, memiliki motivasi yang benar dalam percaya pada Yesus. Nah, kita memang tidak jarang orang percaya Yesus itu berangkat dari dorongan-dorongan yang berangkat dari kepentingan dirinya sendiri. Apakah ikut Yesus karena dia menginginkan sesuatu itu apakah keberhasilan dalam karir, sesuatu itu apakah jodoh, sesuatu itu apakah pasangan hidup ataukah kesembuhan, it's okay, itu sah-sah saja. Tetapi harusnya ada motivasi yang lebih unggul untuk kita percaya kepada Yesus. Kita lihat dalam ayat yang ke-26, dalam teks kita. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Ayat ini dalam bentuk pertanyaan. Sebab konsep mesianik secara umum pada waktu itu bertentangan dengan apa yang diajarkan Kristus. Dalam teks kita bahwa Mesias itu harus menderita. Tapi konsep pada umumnya, pemahaman Judaism, agama Yahudi,
bahwa Mesias itu datang secara politik. Karena mereka sementara dijajah oleh orang Roma. Maka dia berpikir Mesias itu akan datang menjadi raja seperti Salomo atau seperti Daud yang mendirikan Israel Raya, yang punya pengaruh wibawa yang luar biasa. Itu harapan mereka. Sehingga mereka tidak bisa mengerti dan menerima bagaimana Yesus tampil menyatakan diri sebagai Kristus yang diurapi dan Mesias itu. Karena memang konsepnya berbeda. Jangankan orang-orang Yahudi, para murid yang mengikuti Yesus 3,5 tahun, dia belum bersih dari konsep Judaism, konsep pemikiran Yahudi. Mesias adalah Mesias politik. Dan itu sebetulnya perkara-perkara duniawi yang bisa diproyeksikan, disejajarkan dengan kepentingan-kepentingan kita dewasa ini. Maka tidak heran kalau para murid, waktu Yesus Kristus bangkit dan naik ke surga, terjadi dialog, terjadi percakapan. Dan para murid bertanya, Tuhan, pada masa inikah engkau akan mendirikan kerajaan Israel? Itu yang dimaksudkan adalah kerajaan politik. Yang digambarkan seperti kerajaan diperintah oleh Daud atau Salomo. Dan Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu yang demikian itu adalah keputusan dan kehendak Bapa. Lalu muncullah ayat yang terkenal, ayat yang ke-8, tetapi kamu akan terima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan itu adalah misi mesianik, di mana karya keselamatan penebusan diberikan kepada setiap orang percaya. Dan misi kedatangan Kristus ke dalam dunia ini memang untuk menebus dosa. Manusia tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya dengan amal solehnya. Anda boleh ambil kalkulator Anda. Mana lebih banyak setiap hari dosa Anda yang Anda buat atau amal soleh. Defisit itu kalau mau dihitung. Lebih banyak dosanya daripada amal solehnya. Kita baru berpikir yang jahat sudah dosa. Niat yang tidak baik sudah dosa. Dan baru melakukan tindakan itu pun dosa. Jadi bagaimana manusia bisa menyelamatkan? Kalaupun manusia boleh saya katakan antara perbandingan perbuatan baik dan amal solehnya. Ada 1% perbuatan baik. Tetap itu tidak layak. Sebab perbuatan baik amal soleh yang keluar dari manusia sudah terkontaminasi oleh dosa. Dan itu tidak layak dibawa kepada Allah. Karena manusia tidak mampu, maka Kristus datang. Sang kalam Allah itu menjadi manusia. Dan mati di salib pada hari ketika dia bangkit. Dan dia naik ke surga dan dia akan datang kembali. Jadi dengan kehendak rancangan Allah yang demikian, kita mempercayai Tuhan harus memiliki motivasi yang benar. Maka Rasul Paulus berkata dalam Roma 11 ayat 36, segala sesuatu dari dia, untuk dia, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi ini dasar yang kokoh. Kalau dasar iman kita kuat, ya apapun yang kita lakukan kita tidak terganggu dengan orang. Karena bisa saja apa yang kita lakukan tidak dihargai oleh pendeta. Apa yang kita lakukan dalam pelayanan atau apa saja mengatasnamakan Tuhan, belum tentu dihargai oleh teman kita. Tapi kalau motivasi kita benar, kita tidak butuh penilaian dan penghargaan dari orang. Sebab apa yang saya lakukan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan ini membuat orang Kristen akan menjadi orang Kristen yang stabil, yang kokoh. Ya, dengan mengenal kebangkitan Kristus, yang Kristus bangkit, bagaimana kita menyikapi, kita memiliki iman yang stabil. Sehingga pada saat kita menghadapi kesulitan persoalan-persoalan yang harus kita hadapi, kita mampu untuk menghadapi. Dan tidak saja kita mampu bertahan, tapi kreativitas, produktivitas iman kita terus meningkat. Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya dengan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu sidang jemaat dimanapun berada, boleh diberkati Tuhan dan kita tidak kehilangan semangat, kita tidak kehilangan gairah, tetap melakukan sesuatu di tengah-tengah bekerja, di tengah-tengah kita melayani Tuhan, di tengah-tengah ibadah di rumah kita masing-masing. Mari kita tetap semangat untuk melayani Tuhan, berkarya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki sakramen perjamuan kudus.
Ada banyak konsep tentang perjamuan kudus, apakah itu konsep Calvin, Zwingli, Luther. Tapi kita akan mendasarkan perjamuan ini berdasarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 30. Saya akan bacakan sebagian ayatnya mengatakan demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Dengan firman-Mu kami dikuatkan dan dengan firman-Mu iman kami bertumbuh. Dan dengan iman ini juga kami menghampiri rahmat kasih setia Tuhan. Dan pada saat ini Engkau kuduskan dimanapun jemaat-Mu berada dan akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati sakramen ini sehingga kami boleh menerima rahmat, keselamatan, kesembuhan dan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada, kita akan mengangkat tubuh Tuhan ini tinggi-tinggi dari kepala kita. Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang saya ucapkan dengan iman. Mari kita ucapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib dengan maksud untuk keselamatan kami semua. Kami percaya oleh bilur kuasa Tuhan, kami semua sudah disembuhkan. Segala kuasa, sakit penyakit, vonis dokter, dan kuasa kutuk dosa, kuasa penderitaan tidak berkuasa atas kami. Tubuh kami disempurnakan, dipulihkan, diciptakan kembali, baru, segambar, dan serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, yaitu tubuh Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu, buat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Tubuh-Mu dipecah-pecahkan agar tubuh kami tetap utuh. Tubuh-Mu dipecah-pecahkan agar hidup nikah kami tetap utuh. Tubuh-Mu dipecah-pecahkan agar gereja-Mu menjadi gereja yang katolikos dalam pengertian penyatuan tubuh Kristus secara universal. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan ini tinggi-tinggi kepala kita. Setelah kita bersekutu dengan tubuhnya, kita akan bersekutu dengan darahnya. Kita akan ucapkan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah perjanjian yang baru. Darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib dengan maksud pertama memberikan pengampunan atas setiap salah dan dosa kami. Mulai saat ini kami percaya kami disucikan dan dikuduskan. Kami percaya roh dalam kami lebih besar dari segala roh yang di dunia ini. Kedua, menjadikan aku sebagai jemaat yang dibangun dalam kekudusan, memberitakan Injil dan menjadi sempurna. Ketiga, kami dipulihkan Tuhan, mata kami suci, kudus, dapat memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka, dapat mendengar suara panggilan surga. Mulut lidah kami penuh kuasa. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Tangan kami diberkati. Setiap yang kami kerjakan dimampukan Tuhan. Berhasil. Kaki kami diurapi. Kemanapun melangkah, tanah bumi yang kami injak diberkati Tuhan. Punya rumah di bumi dan kami bukan turun tapi naik. Kami mengimani oleh kuasa darah Yesus kami sudah dipulihkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepadanya buat pengorbanannya, buat kasihnya, buat kesetiaannya. Haleluya.
buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat rahmat-Mu. Haleluya. Yesus, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tidak berubah. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Allah kami yang tetap berkarya. Engkau adalah Tuhan yang bersama kami. Kuasa-Mu terus akan dinyatakan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Engkau datang tidak saja menebus dosa kami, menyelamatkan kami, memberi pengharapan masa depan kami, namun juga pengorbanan-Mu memberikan kesembuhan untuk hari ini. Untuk itu kami berdoa buat setiap pribadi dimanapun berada yang terikat kelemahan tubuh, di bagian manapun tubuhnya yang sakit. Aku percaya Engkau dokternya segala dokter. Engkau melawat umat-Mu. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyentuh mereka. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Bapak Ibu terima dengan iman kesembuhan. Agar dengan kesehatan itu engkau boleh semakin efektif melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan, buat kesehatan yang engkau limpahkan kepada kami. Sehingga hidup kami dapat berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami tetap berdoa buat bangsa yang besar yang engkau cintai ini. Engkau berkati bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Memberkati Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara, Tuhan berkati. Dan juga bahkan sampai gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai yang terendah, penentu kebijakan di negeri ini, urapi dan berikan hikmat. Tidak saja untuk mengatasi problem virus corona, tapi pasca lewat dari corona ini Tuhan, penataan-penataan kembali, baik politik, sosial, dan juga ekonomi, Tuhan memberkati. Sehingga bangsa ini boleh dalam keadaan tenang dan setiap umat-Mu boleh secara kondusif beribadah kepada Tuhan. Terima kasih berkati gereja-gereja-Mu di Indonesia ini. Beri kekuatan, berkati para hamba-hamba-Mu. Terima kasih jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati ekonomi mereka, memberkati rumah tangga mereka. Dan kami percaya berkat-Mu limpah atas kami. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat ibadah ini. Dan biarlah berkat-Mu senantiasa menyertai kami. Dan hamba sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat, pemirsa dimanapun berada. Angkat kedua tanganmu dengan iman. Dan sekarang dengan otoritas dari Allah, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus. Damai sejahtera berkat jasmani rohani dari Allah Roh Kudus turun atas engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Tuhan memberkati.